Sayyidina Umar nggak begitu. Sayyidina Umar kerasnya punya cara dalam hal-hal yang betul-betul pasti. Nggak ada yang musybih, nggak ada yang samar-samar. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak bisa kita memiripkan dakwah kita, kerasnya kita, si fulan-fulan. Oh seperti Sayyidina Umar, nggak bisa. Sayyidina Umar itu orang yang setan takut sama bayangannya. Orang yang mengaku mengikuti dakwah Sayyidina Umar. Ente takut sama setan. Gimana? Jadi nggak boleh menyamai, mencontoh boleh. Anak pengen bener dakwah Sayyidina Umar, boleh. Tapi si fulan dakwah seperti Sayyidina Umar, nggak bisa. Sayyidina Umar itu orang yang luar biasa. Di sholatnya, orang yang dibilang keras. Banyak ayat-ayat Quran turun karena ketegasan Sayyidina Umar bertanya kepada Rasul, turun beberapa ayat. Kalau sholat, itu saf yang di belakangnya terdengar suara tangisan Sayyidina Umar. Hatta salat dumu'u ala talguwatih. Bahkan kalau Sayyidina Umar sholat itu, ya, apalagi baca salah satu ayat daripada surat Yusuf tuh, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya mengadu kesusahan dan kesedihan saya hanya kepada Allah. Itu Sayyidina Umar nangis sampai membasahi jenggotnya. Jenggotnya Sayyidina Umar ya bisa dikategorikan jenggot yang tebal, basah sama air matanya. Begitulah sahabat Abdullah bin Abbas begitu juga. Kalau baca ayat yang berkaitan sama sakaratul maut, sama kematian, nangis. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu nangis Abdullah bin Abbas. Begitulah orang-orang soleh. Makanya kalau kita lihat di sini ada orang sholat 30 tahun atau 40 tahun nangis terus takut nggak diterima sholatnya, itu memang kriteria orang-orang soleh. Nangis mulu. Kemarin kita pelajaran sama santri secara ainiyah sejarah siapa? Sabit Al-Bunani. Masya Allah, ibadahnya luar biasa, ahli mujahadah seperti yang kita baca nih. Imam Ahmad Al-Ghaznawi ini mujahadah, ahlul ijtihad wal mujahadah, pengorbanan total di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu Sabit Al-Bunani tahunan, puluhan tahun, bahkan 50 tahun, siang puasa, malam sholat, nangis terus sampai matanya hampir buta. Anaknya bawa ke dokter, kata tabib, ini bisa saya obatin, cuman syaratnya satu, nggak boleh nangis. Kalau nangis nggak bisa disembuhin. Apa jawaban Imam Sabit Al-Bunani? Oh, jadi kalau saya pengen sembuh harus nggak nangis ya? Ya udah, nggak usah diobatin. Buat apa saya punya mata nggak boleh nangis kepada Allah? Nggak usah diobatin. Subhanallah. Baca Quran siang malam, baca Quran siang malam, setiap hari disebut baca Quran terus sampai meninggal dunia, dikubur, orang ke kuburannya kedengaran beliau baca Quran di kuburnya. Wa akhraja At-Tabrani wa Ibn Khuzaimah wa Hibban, dan telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan kedua imam, yaitu Imam Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban fi sahihaihima, di dalam sahih hadis mereka berdua, rangkuman hadis sahih mereka berdua, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan, bahwasanya baginda Rasulullah SAW pernah melihat seseorang la yutimu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya, rukuknya sembarangan, wa yanquru fi sujudi, wa yanquru, dan mematuk seperti burung itu atau ayam mematuk di dalam sujudnya, maksudnya sujudnya sembarangan. Wa huwa yusalli, sementara dia dalam kondisi sholat, sedang sholat. Tapi lihat ada orang seperti itu, sholatnya sembarangan dalam ruku dan sujudnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lau mata hadza ala halihi." Seandainya orang yang ini nih mati dalam keadaan seperti ini, maksudnya sholatnya sembarangan, ruku sama sujudnya sembarangan, dia mati dalam kondisi seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia meninggal dunia selain mati dalam keadaan selain membawa agamanya Rasulullah.
matinya dalam keadaan membawa selain agama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Matsalul ladzi perumpamaan orang yang la yutimu tidak menyempurnakan ruku'nya wa yanquru fi sujudi dan mematuk ketika sujud, annakal yanqur ayadrib fil ardi bi jabha, yanquru ayadribu bil ardi yadribu fil ardi bi jabhati, mematuk dengan jidatnya ke tanah, maksudnya ya sujud sembarangan ya. Mathalul ja'i ya'kulut tamrah, perumpamaan seperti orang yang lapar memakan satu butir korma, wat tamratain atau 2 butir korma. Orang lapar makan 1-2 korma, la tughniyani anhu. Itu 2 butir korma tidak akan mengenyangkan seseorang, tidak akan cukup baginya. Jadi begitu juga orang yang sholat sembarangan, mau berapa banyak dia rakaat yang dilakukan, kalau sujud sama rukunya sembarangan, ibu bapak cuma-cuma. Ya, apalagi sholat bercanda. Ada orang sholat bisa tuh nyolek. Coba. Ada atau sholat megang handphone. Ya. Tapi yang banyak nih orang sholat bercanda. Orang sholat bercanda, kalau nggak ngerti, anak kecil nggak apa-apa. Tapi kalau udah dewasa ini sholat kita munajat. Inna ahadakum idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbah. Falyanzur kaifa yunaji. Kata Nabi, orang kalau sholat itu sedang memanggil, lagi bicara sama Allah. Bagaimana cara kamu berbicara dengan Allah? Bagaimana cara kamu bermunajat? Itu orang kalau sholat, ibu bapak, ya itu semua ada arti. Dari mulai Allahu Akbar, itu ada maknanya. Allah Maha Besar, berarti semuanya kecil. Selain Allah semuanya kecil. Segala permasalahan selain untuk Allah kecil. Jadi nggak boleh dibawa dalam sholat. Mulai ditaruh tangan begini. Ini semua anbiya sholat, baik yang sholatnya cuma munajat seperti para anbiya sebelum Rasul, semua tangannya begini. Karena ini tanda tawadhu, meletakkan tangan kiri di bawah tangannya. Ini tanda tawadhu seorang hamba kepada Allah. Jadi siapapun Anda, mau Anda ulama atau Anda jenderal, ini Anda bukan siapa-siapa. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis qudsi, innallaha yuqassimallahu fi salatihi ismain. Allah Subhanahu wa taala membagi di dalam salatnya 2 bagian. Satu untuk Allah, satu untuk hambanya. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi. Kalau pas kita baca alhamdulillah, kata Allah, dia sedang puji saya. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi, hamba sedang puji saya. Maliki yaumiddin majjadani abdi, hamba lagi puji saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'al, kata Allah. Ibu bapak kalau udah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat kita, fokus betul-betul. Kata Allah, ini antara saya sama dia, bukan puji-pujian. Bagi hamba saya, apa yang dia minta, apa yang dia mohon. Iyyaka na'budu, aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, aku meminta tolong padamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Pas selesai waladdallin, kata Allah dalam hadis qudsi, ini khusus buat hambaku, baginya apa yang dia mohon. Makanya kata ulama, dalam hati kita baca, dalam hati ya. Rabbil firli wali walidayya amin. Dalam hati aja. Jadi jangan sampai itu sholat bercanda. Sholat buru-buru nggak apa-apa, tapi jangan sampai teledor di dalam ruku sama sujud. Ya, kalau teledor di dalam ruku sama sujud, ini bahaya. Wa Ahmad, dan diriwayatkan Imam Ahmad, la yanzurullahu ila salati 'abdin, Allah tidak melihat sholatnya seorang hamba,
la yuqimu salbuhu, yang tidak meluruskan pundaknya atau punggungnya, maaf, la yuqimu sulbahu, tidak meluruskan punggungnya, min ruku'i, dari ruku dan sujudnya, sujudi. Ya. Jadi yang biasa sujud, sujud yang benar. Kalau kita belajar Safinah itu syarat sujud ada berapa? 7. Ada 7 kurang lebih. Ya. Itu pentingnya ngaji ya ibu bapak. Makanya saya jelasin, saya mau sampaikan ini lupa mulu. Saya punya relasi pengusaha banyak. Orang-orang sukses untuk dirinya, saya punya relasi banyak. Tapi dia nggak sukses dengan mengurus anaknya. Anaknya nggak sholat, nggak ngerti ilmu. Dia orang sukses. Akhirnya dia menyesal. Menyesal kenapa dulu saya nggak suka duduk di majelis taklim. Itu satu. Kenapa dulu saya menganggap rendah kiai, ustadz yang ngajarin kitab, ngajarin. Kenapa saya merendahkan mereka? Bagi saya itu kuno. Sehingga anak saya arahin dari mulai kecil untuk mengejar ijazah, mengejar suatu pangkat, jabatan. Akhirnya buta agama. Nyesel ini orang tua nangis. Ini gak jauh-jauh teman-teman saya. Ada sebagian begitu. Anaknya, Masya Allah, sekolahnya lulus. Dari mulai ibtidaiyah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2. Ya Allah, ujung-ujungnya udah gak dapat kerjaan, berantakan. Tiap hari itu anak ada di diskotik, pulang malam, yang perempuan dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya, belum nikah. Nyesel dia, kenapa dulu anak-anak gak dipondokin. Jadi kita ini sekarang zaman ini gak boleh nganggap pengajian itu perkumpulan orang-orang keterbelakangan atau orang-orang kuno atau orang-orang yang ketinggalannya. Gak boleh, nanti kamu nyesal. Ternyata majelis taklim itu mendidik kita. Ternyata pondok-pondok itu mendidik kita. Yang senang akhirnya seperti itu. Orang yang dulu santri, yang ditinggal wafat sama orang tuanya, yang ditinggal jauh oleh orang tuanya, ditaruh di pondok, akhirnya dia senang. Dia duduk manis, rezeki mengalir, dikasih buat orang tuanya. Subhanallah. Malah yang sekolah panjang. Ini bukan berarti kita menyampaikan urusan dunia. Urusan dunia itu harus dikejar, tapi jangan disampingkan urusan akhirat. Karena yang kamu bawa menghadap Allah dalam kubur bukan bintang kamu. Amal kamu yang kamu lakukan karena ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ya berantakan. Kenapa orang nggak bisa sholat? Karena nggak belajar. Terkadang orang yang belajar dia sholat bisa nggak khusyuk. Ada yang bercanda, apalagi yang ngerti ilmu. Ada orang sholat, ya, kata Sayyidina Umar nih, inna rajula la yushibu fil Islam wa lam yukmil lillahi rak'atan wahidah. Ada orang, maaf ya, sampai tua, la yushibu rajul fil Islam, sampai ubanan jenggotnya, rambutnya, sementara satu ruku atau sujudnya pun satu pun gak ada yang diterima sama Allah. Orang tanya, kaifa dzalik ya amil mukminin? Kenapa bisa begitu? Kan itu orang ibadah terus sampai tua. Kok masa ada rukunya enggak diterima, salatnya enggak terima? Ewa, kata Sayyidina Umar, innahu la yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Rukunya enggak benar. Sujudnya enggak benar. Masya Allah. Kalau dulu ada Imam Hudzaifah ibnu Yaman. Sahabat Nabi Hudzaifah ibnu Yaman ini sahib usir Rasulullah. Nabi punya orang rahasia yang Nabi kasih tahu, fulan itu orang munafik. Nabi ngadunya ke dia nih, namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Kenapa? Karena Hudzaifah ibnu Yaman ini dikasih keistimewaan sama Allah. Kasyaf, dia bisa lihat orang dari mukanya, tahu ini orang begini begitu, dan itu diakui sama sahabat. Hudzaifah ibnu Yaman pernah melihat ada orang sholat.
annahu ra'a rajulan yusalli fataffafa ay la yutimmu ruku'ahu la sujudah. Hudzaifah bin Yaman lihat ada orang sholatnya sembarangan pas ruku sama sujud. Sholatnya tidak sebagaimana mestinya yang diharuskan dalam syariat, asal-asalan. Akhirnya disamperin sama Hudzaifah bin Yaman, "Mundu kam sanah shallaita hadhihi shalah?" Udah berapa tahun sholat ente kayak begini? "Oh, mundu arba'ina ama." Saya begini udah 40 tahun. Sholat saya selama 40 tahun ya begini. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Idzan ma shallaita mundu arba'ina ama." Kalau begitu sholat ente 40 tahun, ente gak sholat. Kalau begitu selama 40 tahun seakan-akan kamu itu tidak sholat. Kalau sholatnya begini nih, cuma-cuma 40 tahun yang ente banggai dosa, sebenarnya ente belum sholat. Lau minta ala hadhihi sholat, la minta ala ghairi millati Muhammadin SAW. Jangan dilanjutin begini, benar-benar sholat ente. Kalau ente begini sampai mati, ente mati di luar Islam. Jadi jangan sembarangan sholat. Yang benar, ya, dilurusin. Begitulah. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari, Imam Abu Hurairah membawa hadis itu, Nabi pernah masuk masjid. Nabi SAW dakhal masjid, fadakhala rajul fasalla, thumma ja'a fasallama ala Nabi SAW wa radda alaih. Ada riwayat Nabi ketika masuk masjid, ada seseorang yang ikut masuk masjid juga mau sholat. Dia lihat ada Nabi, dia takbir, Allahu Akbar. Pas berada dalam sholatnya, dia ngasih salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semaja'a fasallam, faradda alaih. Sama Nabi dijawab, Waalaikumsalam. Dinyamperin Nabi, dia sholat, Allahu Akbar. Dinyamperin Nabi, ngasih salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sono ke tempat sholat, ulangi sholatmu. Sholatmu belum benar, kamu belum sholat. Dia takbir lagi. Dia sampaikan lagi Nabi. Sama Nabi, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik. Sholat, kamu tadi belum sholat. Takbir lagi, sampai 3 kali. Akhirnya dia ngaku, walladzi ba'atsaka bil haqq fama uhsinu ghairah fa'allimni. Wahai Rasul yang diutus oleh Allah dengan benar, saya nggak tahu ilmu, cuman begitu aja saya tahu, ajarin dong. Oh baik. Idza qumta ila sholati fakabbir waqra ma tayassara minal Qur'an warka' hatta tatma'in raki'an thumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman thumma sujud hatta tatma'in sajidan thumma rfa' hatta tatma'in jalisan thumma sujud hatta tatma'in sajidan thumma fa'al dzalika fi sholatika kullah. Kalau kamu sholat takbir, habis itu baca Fatihah dan sedikit daripada ayat Quran, habis itu kamu ruku harus tenang, tumanina. Baru setelah itu kamu angkat, tenang di dalam i'tidal. Baru sujud, tenang dalam sujud. Habis itu duduk antara 2 sujud, kamu tenang. Habis itu kamu sujud lagi tenang. Lakukan seperti itu di setiap kamu sholat, di setiap rakaatnya kayak begitu. Itu sholat. Akhirnya dia rubah sholatnya. Ya, jadi sholat ini harus dibenerin ibu bapak, ya, terlebih khusus ruku sama sujud. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang sholat, la yuqim salbu fa salatuhu fasidah. Fatihahnya khusyuk, punya wudu, suci, tertutup aurat, tapi rukunya nggak benar, sujudnya nggak benar, sholatnya rusak. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW, la tujzi'u salata, la yuqimu salat ar-rajul la yuqimu ar-rajul salbahu fi ruku' wa sujud. Enggak sah salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' sama sujud. Enggak sah. Ya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bilang begini, "Sayati 'ala nasi zamanun
yusallun wa hum la yusallun. Akan datang pada manusia zaman yusallun wa hum la yusallun. Mereka sholat tapi sebenarnya mereka nggak sholat. Saya di ala nasi zamanun yusallun wa hum la yusallun. Wa inni la atakhawwafu an yakuna zaman huwa hadha zaman. Saya khawatir zaman yang itu tuh adalah zaman saya sekarang ini. Saya khawatir yang dimaksud zaman orang sholat tapi nggak sholat, zamannya itu zaman saya. Ini zaman beliau udah lama, 204 Hijriah kalau saya salah, berapa ratus tahun. Apalagi zaman kita. Ada orang ke masjid sholat atau di rumah sholat, bagi dia sholat sebenarnya nggak sholat. Tuh. Kenapa? Sembarangan sholatnya. Kita lanjutin sedikit. Orang Tabrani man shallaha di waktu ya. Siapa orang sholat di luar waktunya, baik belum masuk atau sudah keluar daripada waktunya. Satu, walam yusbih wudu'ah, dan tidak menyempurnakan wudunya. Dua. Ketiga, walam yutimma laha khusyu'ah, tidak menyempurnakan khusyuknya. Wala ruku'aha, rukuknya enggak benar. Udah enggak khusyuk, rukuknya enggak benar. Wala sujudaha, begitu demikian juga sujudnya. Kharajat, maka keluarlah salat itu. Wahiyya sauda'u mudlimatun, wahiyya sauda'u mudlimatun, maka keluarlah salat itu dalam keadaan gelap, hitam dan gelap. Ya. Taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Ini seakan-akan salat itu ditajsimkan. Ya, seandainya salat itu bisa digambarkan seperti tubuh, itu orang yang salat gak beres, itu salat yang dilaksanakan perumpamaan seperti tubuh, keluar dari kita dalam keadaan hitam dan gelap, serta dia melaknat kita. Apa katanya? Dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyanyiakan kamu sebagaimana kamu menyanyiakan aku. Hatta idza kanat haitsu sya'allah, hingga apabila salat itu haitsu sya'allah, berwujud, seandainya diwujudkan oleh Allah, maksudnya tadi haitsu sya'allah, seandainya salat itu diwujudkan, lufat, maka akan dilipat, kama yulafu thawbu, sebagaimana pakaian yang dilipat, al-khalaqu, al-khalaq itu thawb al-qadim al-musta'mal, sebagaimana pakaian yang sudah usang dilipat, thumma duriba biha wajhuhu, lalu dilemparkan dengan salatnya itu kepada orang yang salat tadi. Na'udzubillahi min. Wa muslimun ya fulan, dalam riwayat Imam Muslim Nabi bersabda, wahai fulan, ala tuhsinu salatak, tidaklah engkau memperbaiki